ini kita bakal menceritakan kisah yang pernah terjadi di Aceh. Jadi itu tuh fenomena alam, yaitu tsunami dan gempa Aceh di tahun 2004 siang. Jadi kita bakal menceritakan ke kalian tepat pada hari ini tanggal 26 Desember 2020. Itu tepat 16 tahun tsunami Aceh. Jadi langsung aja sebelum mulai ke videonya, pastikan kalau udah pencet tombol like, comment, share, and subscribe karena semuanya gratis. Oke, lanjut ke videonya. Jadi suatu hari, tepatnya pada hari Minggu pukul 8.30 pagi tanggal 26 Desember 2004. Pada hari Minggu seperti biasanya, para warga beraktivitas seperti normalnya. Ada yang senam, ada yang jogging pagi, ada yang juga di rumah aja, ada juga yang masak, ada juga yang berpergian pulang kampung ke rumah saudara-saudarinya yang pada hari libur lah, biasa-biasa gitu kan. Pada hari Minggu warga ngapain sih? Kalian juga ngapain sih? Kayak ya udah, orang tidak ada yang tahu apa kejadian yang akan dialami pada hari itu. Oke, jadi pertama adalah gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Jadi itu kencang banget ya kan? Ya kemudian gempa tuh gak lama nih jadi betapa kencangnya guys, kalian bisa bayangkan. Itu cuma beberapa menit dan selang 30 menit dan 30 menit kemudian terjadi lagi gempa susulan beserta air laut yang naik yang tandanya adalah tsunami. Warga tak ada yang menyangka bahwa kejadian itu bakal terjadi hari itu, karena mungkin itu bertepatan juga mau akhir-akhir tahun. Biasa kalau akhir tahun itu banyak banget bencana dan musibah yang melanda gitu. Jadi kalian bisa bayangin ya, gempa 8,9 skala Richter dan atau SR gitu, dan kuat banget kan, langsung disusul beberapa menit kemudian, dan air lautnya tahu berapa kalian? 20 sampai 20 something lah, 20 something meter gitu kan, kayak tinggi banget aja gitu. Dan semua hancur, mobil, rumah yang lagi jalan itu langsung banting setir, langsung balik arah, dan orang pada berlarian gak tahu kemana jalan, tanpa tujuan, pokoknya lari sekencang mungkin jangan sampai terjang tsunami itu. Jadi sedih banget ya kan, waktu itu kita belum lahir ya, jadi abang kita udah, dan abang kita masih 2 bulan, 5 bulan gitu lah ya. Dan itu kita bakal ceritain nanti di akhir kejadian keluarga. Jadi itu dia, kalian sekarang bisa lihat detik-detik terjadinya tsunami di Aceh itu gimana, semenyeramkan apa, dan itu pastinya sedih banget. Kalian bayangin waktu kalian lagi di sana, apa yang bakal kalian lakukan? Kalau aku sih bakalan, tapi untungnya kalau di rumah kita tuh nggak sampai, alhamdulillah rumah kita nggak kena gitu loh, karena cuman 800 km di Aceh yang kena guys, dan Banda Aceh hancur rata dengan air gelombang tsunami. Kalian bisa lihat nih videonya, semua orang nggak tahu lagi. Dan itu nggak satu tsunami aja datang, disusul lagi dengan tsunami yang ombak sampai ke 3 kali. Dan itu tingginya bukan main, tingginya 20 meter guys. Jadi kita kolam aja kita kelelep, apalagi ya, itu banyak banget darah-darah. Pada saat itu banyak banget ratusan ribu guys, 200-an ribu sampai 300-an ribu mayat ditemukan. Dan itu belum lagi orang yang hilang, belum lagi orang yang luka-luka. Jadi kayak kalau kita kayak kuat gimana gitu, pasti stres, mungkin bakal stres gila. Tapi alhamdulillah orang Aceh ini cuma kenal dengan
terjadi lagi karena banyak banget memakan korban jiwa, bahkan luka-luka ada ya, mungkin ada yang selamat ada yang enggak. Jadi sedih banget, orang tua kehilangan anak, anak juga kehilangan orang tua. Jadi kayak dalam air itu bisa kita pegangan gitu. Tapi airnya sangat kencang guys, kayak arus gitu loh. Jadi kayak terlepas gitu. Jadi kayak kalian cuma bisa selamatin diri kalian masing-masing. Dan di situ banyak orang mengungsi di Masjid Raya Baitur Rahman. Guys, ini sangat ajaib banget dari Allah ya. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman itu enggak kena sama sekali, bahkan sih cuma air, cuman bangunan masjidnya enggak roboh, cuman kayak pagar-pagarnya mungkin. Dan orang banyak banget di situ, hampir berapa ribu orang di situ. Kayak ada yang di atas kubahnya gitu. Pokoknya kita udah bikin kunjungin Masjid Raya, kalian bisa lihat aja di atas. Jadi kita juga menceritakan sedikit gitu tentang Masjid Raya Baitur Rahman itu. Dan kalau di Masjid Raya Baitur Rahman itu waktu tsunami orang pada di atas kubahnya dan kayak nggak tahu gitu, pokoknya nggak ada siapa-siapa lagi. Pokoknya kalian cuma bisa selamatin diri kalian aja. Kalau kalian itu ajaibnya sekali. Yang kedua itu ada masjid, bukan salah satu, banyak masjid yang masih juga tetap kokoh. Padahal kayak misalnya ini aku masjidnya, ini air gitu, cuma nggak roboh gitu. Dan bangunan sekelilingnya itu roboh, nggak, terutama tuh masjidnya nggak roboh, terutama masjid Baitus Salam. Jadi kita jadi kita udah ini videonya, kalian bisa lihat di sini. Dan itu kita juga ceritain kisahnya bagaimana gitu. Jadi Masjid Baitus Salam itu bisa dikatakan dekat banget sama Pantai Ulele. Yang di Pantai Ulele itu sangat juga dahsyat banget airnya. Jadi kayak padahal dekat banget sama Laut Ulele, tapi dan itu yang pertama diterjang ya kan. Iya, harusnya itu yang pertama diterjang. Kemudian tapi bisa selamat. Keajaiban banget. Pokoknya kalau kalian ke Aceh jangan lupa mampir ke Museum Tsunami Aceh. Jadi kita kalau ada waktu kita bakal menjelajahi. Sebenarnya takut-takut enggak nih, karena di sana juga kayaknya masih tutup ya karena wabah pandemi ini. Jadi kapan udah buka kita langsung segerakan kita pergi ke sana. Dan buat kalian, jadi kalian tungguin terus di video kita. Nah guys, kalian bisa lihat itu videonya, kayak sayang banget mobil sampai terbawa-bawa, rumah sampai kayu-kayu juga terbawa. Iya. Jadi kayak sedih banget gitu ya kan. Kayak kalau kita ada di posisi mereka pasti kita bakal lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Dan ini kita lihat dari sini tuh pendek banget kan, tapi ini tuh tinggi banget. Jadi makin lama makin tinggi, bergelombang-gelombang gitu loh guys. Jadi kalian bisa bayangin ya gimana. Dan ini sampai ke luar negeri juga tsunami-nya. Jadi cukup disayangkan ya guys. Semoga nggak ada lagi kejadian gini terulang lagi. Amin. Ya guys, banyak orang yang bilang kalau tanda-tandanya itu kayak air sumur, air got, bahkan terutama air di laut itu surut. Jadi kayak ditarik gitu hingga ikan-ikan pun bermunculan. Kayak itu para nelayan kan, wow, ada kami gitu, asyik gitu mumut ikan karena mereka nggak tahu bakal ada terjadinya tsunami. Jadi nggak dipikir, mereka tahu kalau itu ada tsunami, gempa. Banyak yang nanya emang orang mereka nggak takut gempa gitu. Emang
aman buat kita kalau ada badai atau hujan atau gempa yang kalau kalian lagi di laut ada gempa, ada badai, ada hujan, itu kalian cepet jauh, jangan main-main di pantai lagi ataupun berenang di pantai, jangan, karena itu kita nggak ada yang tahu itu bakal terjadi apakah bisa jadi terjadi tsunami, dan itu kita semoga ya nggak akan ada terjadi lagi fenomena gini, dan kita bersyukur sampai sekarang belum ada tsunami lagi atau yang udah gede lagi, bencana yang besar-besar lagi, kita bersyukur. Jadi pada saat itu kita bersamaan tentang keluarga kita, tapi nggak ada yang kena ya guys, nggak apa-apa kok. Jadi pertama abang kita tuh lagi tidur ya, masih 5 bulan gitu, jadi di ayunan bayi gitulah, diayun, waktu udah selesai ayun, nggak diayun ya, diayun udah selesai ayun, tiba-tiba kan datang goyang sendiri, dan ya dahsyat banget, kayak gempanya tuh 8,9 SR gitu, jadi kayak langsung spontan ayah kita gendong dan bawa keluar, tapi sulit banget deh sampai mau jatuh. Ayunannya mau ceritain ya guys, ayunannya mau jatuh ketimpa ayahku, cuman ayahku lari dan akhirnya selamat sampai ke itu, dan nunggu gitu sampai untungnya masih di luar, kalau masuk lagi ada gempa susulan lagi gitu kan. Jadi itu banyak banget gempa susulan, hampir ratusan gempa, tapi itu cuma 2 menit gitu-gitu, paling semenit mungkin, sedetik mungkin gitu kan. Jadi itu bundaku sampai kayak nggak berani masuk lagi karena gempanya susulan terus, jadi kayak nggak berhenti, kayak di situ kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan masyarakat di Aceh lagi. Jadi kayak udah takut ke rumah, sampai tidurnya pun di ruang tamu sama-sama gitu, jadi kalau ada itu langsung keluar gitu kan, dan karena tahan lagi kan nggak sanggup gitu tidur, banyak nyamuk kan, jadi ngungsilah ke tempat saudara kita yang ada di Aceh Besar. Cuman di Aceh Besar, karena Aceh Besar main nggak kena, emang nggak kena sama sekali gitu loh. Jadi tapi yang nggak semua Aceh Besar itu nggak kena, jadi yang jauh dari pantai aja gitu nggak kena. Jadi kalau dari Lampu, nah itu kan Aceh Besar gitu kan, jadi tetap kena, cuman yang daerah yang nggak di pesisir pantai itu nggak kena, dan rumah saudara kita juga nggak di dekat pantai. Dan guys, ini